Ada beberapa teman bertanya kepada saya melalui WA tentang pernikahan. Banyak terjadi pernikahan-pernikahan yang awalnya penuh cinta, penuh rasa hormat, dan segala macam. Tetapi setelah menikah, banyak hal tiba-tiba berubah gitu. Mereka sudah tidak saling menyayangi lagi, malah saling mencurigai, saling menyakiti dengan kata-kata, dan juga terjadi perselingkuhan. Sebenarnya apa penyebab dari semua itu? Bismillah. Pernah ada seorang guru waktu saya di Pakistan bicara tentang masalah ini, dan beliau mengatakan setelah beliau meneliti dan menangani banyak kasus, dan beliau membuat satu kesimpulan yang sangat menyentuh banyak pendengar, yaitu beliau mengatakan barang siapa cenderung pada yang haram, dia akan membenci yang halal. Maksud beliau adalah dalam masalah rumah tangga, pernikahan, sering dia dapati bahwa ada kaitan dengan pencarian yang haram, yaitu dari pihak suami atau dari pihak sisi atau dari dua-duanya. Ketika mereka mulai korup dalam transaksi mereka, ataupun memakan sesuatu yang haram, atau cenderung pada satu melihat, mendengar sesuatu yang haram, mereka akan mulai membenci yang halal. Itu sebuah nasihat beliau yang sangat menyentuh banyak pendengar dan banyak benarnya. Jadi kalau kita sedikit demi sedikit cenderung pada yang haram, akan dapati kita tidak suka yang halal. Berarti tidak suka berzikir, tidak suka sholat, puasa, dan seterusnya. Di sini awal mulanya sesuatu yang tidak baik, ketika dia cenderung pada sesuatu yang haram. Nah, inilah awal permulaan masalah dalam rumah tangga. Dan ini juga penyebab awal permulaannya rusaknya rohani. Kalau kita ingin keturunan kita menjadi kekasih Allah, wali Allah, pastikan tidak memberikan satu suap pun pada mereka yang dari yang haram, karena itu yang akan mencegah mereka menjadi wali Allah. Karena kalau kita baca sejarah tentang para wali Allah itu, orang tua mereka lah yang membentuk anak itu menjadi wali Allah, dengan menjaga, tidak sama sekali tidak memberikan sesuatu yang haram. Sangat penting. Seperti cerita tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, orang tuanya memakan sebuah apel yang dari segi syariat dibolehkan, karena dia memungutnya dari sungai. Tapi tetap begitu hati-hatinya orang tua, ya, sehingga mendapatkan ibunya yang solihah, ya, menghasilkan banyak anak yang menjadi wali Allah. Itu cerita yang sama bisa diaplikasikan pada ulama-ulama yang terkenal, yang sangat, orang tua yang sangat memperhatikan dan sangat peduli agar tidak memberikan suatu suap pun yang haram untuk keturunan mereka. Dan Nabi pernah bersabda, barang siapa memakan sesuatu yang haram atau suatu suap
ya, satu suap yang haram, 40 hari ibadahnya tidak akan diterima Allah. Itu satu suap, bukan satu piring. Begitu seriusnya. Jadi harus kita sangat-sangat berhati-hati tentang mengkonsumsi sesuatu yang haram atau terlibat dalam perkara-perkara yang haram, yaitu mendengarkan sesuatu yang haram atau melihat sesuatu yang haram atau segala sesuatu dalam hidup kita, yaitu pakaian kita, tempat tinggal kita, semuanya harus kita pastikan semua itu halal, walaupun sangat sederhana, lebih baik. Dan kalau kita pelajari fikih, solat kita tidak akan diterima Allah kalau kita pakai pakaian dari hasil haram, kalau kita tinggal di tempat dari hasil haram. Jadi solat kita tidak akan diterima Allah karena sudah menggunakan sesuatu yang haram. Jadi ini sangat-sangat penting, sangat-sangat penting, sangat-sangat bahaya dalam perjalanan rohani seseorang. Dan begitulah dengan masalah keluarga. Mempengaruhi hubungan suami istri gitu ya, Syekh? Sangat mempengaruhi. Ya. Awalnya mereka tidak sadar, tapi akhirnya masing-masing akan cenderung pada sesuatu yang haram karena sudah dimulai dengan yang haram, yaitu mengkonsumsi yang haram, dan segala segi hidup mereka sudah terlibat dalam sesuatu yang haram. Dan akhirnya mereka akan membenci yang halal. Dan ketika mereka benci yang halal, terjadilah segala yang tidak baik. Ya. Saling mencurigai. Ya, semuanya. Ya. Perselingkuhan. Semua itu karena mereka sudah cenderung pada yang haram sebenarnya. Ya. Jadi akhirnya membenci yang halal. Itu yang bahaya. Bismillah. Ya.